Halo everyone, welcome back to my channel J Desainku, channelnya kursus desain grafis untuk para pemula. Baik, di pertemuan yang ke-13 ini saya akan membahas kepada kalian semua bagaimana cara untuk mendesain Y-banner ataupun juga Y-banner dengan software Adobe Photoshop. Tapi bagi kalian yang baru melihat atau baru bergabung dengan channel ini, agar kalian tidak bingung, kalian bisa melihat part 1 sampai ke part ke-12 di link description di bawah video ini. Dan tentunya agar channel ini terus berkembang, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Baik, mari kita mulai tutorialnya. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara untuk mendesain logo, dan kali ini saya akan membuat desain Y-banner dengan software Adobe Photoshop. Seperti biasa, kalian buka terlebih dahulu software Adobe Photoshop-nya. Oke, kemudian kita akan membuat lembar kerja baru atau dokumen baru. Caranya kalian bisa pilih File, lalu New, atau teman-teman bisa menekan Ctrl N yang ada di keyboard. Oke, seperti ini. Kita akan membuat ukuran standar Y-banner yaitu 60 x 160 cm. Untuk unitnya kita rubah menjadi cm, dan untuk resolusinya kita atur 300, dan untuk color mode-nya kita buat menjadi CMYK color. Setelah itu mari kita pilih OK. Oke, ini adalah tampilan dari dokumen yang tadi kita buat. Mari kita langsung melakukan proses editing. Langkah selanjutnya adalah kita akan meng-unlock layer. Caranya adalah kalian bisa double klik di bagian layer ini. Oke, seperti ini. Kemudian kalian pilih OK. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat warna background. Jadi kalian bisa klik kanan, pilih blending option, dan kita buat warna gradient. Di sini saya akan membuat warna gradient. Kita pilih. Oke, seperti ini. Kita double klik di bagian gradient atau klik satu kali. Kemudian kita atur warnanya sesuai yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Jika kalian sudah memilih warnanya, kalian bisa pilih OK. Kemudian kita pilih OK lagi. Ini adalah kita akan memasukkan objek ke dalam dokumen yang kita buat. Caranya adalah kalian bisa menggunakan drag and drop, ataupun juga kalian bisa pilih file lalu open. Kita cari file objek fotonya ada di mana. Oke, seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan drag and drop. Kita buka Windows Explorer-nya. Lalu kita tarik saja objek yang akan kita masukkan atau foto yang kita masukkan ke dalam dokumen yang kita buat. Oke, seperti ini. Oke, sudah cukup. Oke, seperti ini, teman-teman. Sepertinya backgroundnya kurang hitam ya. Kita buat warna hitam seperti ini. Oke, kemudian kita akan menghaluskan bagian objek foto stick ini di bagian bawahnya agar terlihat smooth. Kita akan melakukan proses menghaluskan bagian objek dari stick bagian bawah ini agar terlihat smooth atau juga halus. Kalian bisa menggunakan icon yang ada di sini, yaitu adalah Add Vector Max. Itu di sini. Udah ada. Kemudian kita menggunakan brush tool. Ini teman. Kemudian kita menggunakan brush tool. Oke. Untuk bagian paletnya kita buat warna hitamnya ada di bagian atas. Kalian bisa rubah dengan menekan tanda panah ini. Oke. Kita coba ya, untuk bagian paletnya warna hitam dia otomatis akan menghilang. Seperti ini dia teman, akan menyatu dengan bagian backgroundnya.
Dan jika kalian menggunakan warna putih, otomatis dia akan menebalkan bagian yang tadi kita hilangkan. Kita coba begini, lalu kita rubah paletnya menjadi warna putih. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Akan menghapus hasil dari warna hitam yang tadi kita buat. Oke, mari kita coba. Nah, di sini juga kita bisa mengatur opacity-nya berapa, ada di bagian atas. Ini opacity-nya, kalian akan mengaturnya seberapa. Saya rasa 50 cukup. Kita perbesar, klik kanan, lalu kita atur untuk bagian ini. Oke, seperti ini. Itu pelan-pelan aja ya. Kita klik kanan pelan-pelan sedikit. Oke, seperti ini. Kiri ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat tulisan. Caranya adalah kalian bisa pilih icon T yang ada di bagian kiri ini, atau teman-teman bisa menekan tombol T yang ada di keyboard. Oke, kita buat. Kita atur untuk ukuran fontnya. Kita buat besar terlebih dahulu biar kelihatan. Oke, kita buat warnanya adalah orange. Lalu kita pilih oke, kita buat. Kita perbesar. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tips atau trik kepada kalian. Jika melakukan proses editing ini terasa berat ataupun juga lemot, kalian bisa mengatur ukurannya menjadi skala. Oke, kalian bisa pilih image, lalu image size, atau juga kalian bisa menekan tombol yang ada di keyboard yaitu Ctrl Alt I seperti ini, otomatis keluar. Oke, kita buat width-nya menjadi 30. Kita buat setengah dari ukuran ya. Kemudian untuk resolusinya biarkan saja 300 agar tidak pecah. Lalu kita pilih OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Dan otomatis tidak akan berat dan tidak akan mengurangi resolusi dari gambar atau objek yang kita buat. Karena kita tadi tidak merubah resolusinya menjadi di bawah 300, tetap menjadi 300 dpi. Oke, lanjut. Mari kita ubah jenis fontnya. Di sini bebas ya, sesuai kebutuhan kalian. Dan di sini saya menggunakan jenis fontnya adalah Comica Axis. Oke, seperti ini. Kita buat lagi, kita tekan T lagi, kita buat tulisan. Oke, kita rubah Ctrl A. Terus kita rubah warnanya menjadi putih. Seperti ini. Kita tekan Shift ya teman-teman. Jika kalian ingin membesarkan objek atau mengecilkan objek, tekan Shift. Lalu kalian atur di bagian pojok, kiri, kanan, atas, atau bawah. Jangan tengah-tengah yang kita tarik, otomatis dia tidak proporsional seperti ini. Kalian bisa menekan Shift, kemudian bagian pojok untuk mengatur besar atau kecil biar proporsional seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Kita taruh di bagian bawah. Pokoknya lebih kecil daripada ini ya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan atau membuat objek-objek dari stick-sticknya, gambar-gambar sticknya di bagian ini. Mari kita menggunakan ellipse tool, kita buat lingkaran, tekan Shift, lalu kita tarik seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Kita double klik agar kelihatan warnanya putih seperti ini teman-teman. Kita Ctrl T. Oke, kita atur. Kita Ctrl A, kita posisikan agar centering, terus kalian rubah menjadi move tool atau kalian bisa menekan tombol V di keyboard. Kita atur alignment-nya.
biar dia centering seperti ini. Oke. Kemudian mari kita copy Ctrl J. Objek lingkaran ini ya, kita copy ya, Ctrl J. Terus kita atur posisinya di bagian bawah. Kita bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard atas atau bawah. Oke, kita perkecil dulu. Saya rasa mungkin ini kebesaran. Oke, kita Ctrl J lagi. Kita bisa geser, bebas sesuai kebutuhan kan. Ya, seperti ini. Kita Ctrl G atau kita group bagian layernya. Oke, Ctrl A, kita atur, posisikan centering. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan gambar ke dalam objek lingkaran ini. Oke, caranya adalah kita ambil terlebih dahulu gambar yang kita masukkan ke dalam objek lingkaran ini. Kita buka Windows Explorer, lalu kita akan tarik atau drag and drop. Tarik di sini. Seperti ini teman-teman. Perbesar. Tekan checklist yang ada di bagian atas ini. Terus langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan objek dari gambar stick ini ke dalam lingkaran. Caranya adalah kalian klik layer stick ini. Oke, klik kanan, kemudian create clipping mask. Otomatis dia akan masuk ke dalam bagian objek lingkarannya. Sama. Langkah selanjutnya juga sama, memasukkan objek lingkaran kedua, yaitu kalian tarik dulu file fotonya ke dalam dokumen yang kita buat, kemudian kita klik kanan, create clipping mask. Oke, seperti ini. Atur. Kita buat objek yang ketiga, caranya masih sama. Oke, ini. Klik kanan, create clipping mask. Oke, seperti ini. Saya rasa cukup. Oke, kemudian kita akan membuat garis lagi di bagian bawah. Kita akan menggunakan rectangle tool. Bagian sini teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Kita double klik. Kita buat warna orange. Oke, kita akan mengatur atau membuat stroke di bagian lingkaran yang tadi kita buat. Caranya adalah kalian bisa klik kanan di bagian objek lingkarannya, blending option, kemudian pilih stroke. Nah, kita atur colornya yang sesuai kalian inginkan. Oke, seperti ini. Kemudian oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses yang sama, memberikan stroke di pada bagian objek lingkaran. Tapi caranya adalah kita akan mengcopy efek layernya. Caranya adalah kalian klik kanan, kemudian kalian copy layer stylenya, klik kanan lagi di bagian objek lingkaran yang kedua. Oke, lalu kalian paste layer style, sama di objek yang ketiga juga, paste copy layer style. Oke, seperti ini sudah jadi. Oke, seperti ini. Kita atur. Oke, saya rasa cukup. Oke.
Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat sedikit variasi menggunakan pen tool. Kita akan menggunakan pen tool, kita buat layer baru terlebih dahulu. Terus kita pilih tool. Terus kita pilih pen tool, kalian bisa tekan tombol P atau bisa memilih tool di bagian kiri ini. Oke, mari kita buat. Oke, seperti ini. Setelah sudah jadi, kita tekan Ctrl Enter agar menselection pad yang tadi kita buat. Kemudian kita buat warnanya. Kita double klik di color palette ini. Terus kita samakan warnanya orange. Kita pilih OK. Dan untuk menerapkan warnanya atau mewarnai objek yang tadi kita, mewarnai selection yang tadi kita buat, kalian bisa pilih Alt Del atau Alt Delete ya. Maksudnya adalah Alt Delete. Kita Ctrl J lagi, klik kanan, oke, klik kanan, flip horizontal, atur bagian sini. Baik, selanjutnya mari kita kembalikan ukurannya menjadi 60 x 160. Kita akan Ctrl Alt I untuk mengeluarkan image size. Oke, kita atur 60 x 160. Nah, di sini untuk pixel dimensinya dia akan otomatis menjadi besar 510 MB ya. Nah, kita akan atur nih untuk pixel dimensinya. Kita turunkan resolusinya, teman-teman. Saya rasa cukup nih untuk pixel dimension di atas 100 itu cukup. Jadi misalkan kalian 110, 120 ataupun 105 juga nggak masalah. Yang penting di atas 100, jangan di bawah 100 ya. Objek atau gambar yang tadi kita buat tidak pecah. Kemudian kalian bisa pilih OK. Oke, terlihat, kita cek Ctrl 1, kita zoom. Nah, teman-teman, tadi objek yang kita buat tidak pecah kan, seperti ini. Otomatis. Oke. Oke, mungkin sekian saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu.